Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pekan ke-10 dan seperti biasa saya informasikan sebagai pengganti presensi perkuliahan, kalian wajib memotret catatan kalian dan dikirimkan melalui WhatsApp ya. Paling lambat Senin besok jam 10 pagi. Oke, saya akan mulai saja langsung ya ke perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklan dan post feminism. Materi hari ini saya ambil dari buku Rosalind Gill yang berjudul Gender and the Media. Dan ada beberapa hal yang saya tambahkan sendiri yang tidak hanya berasal dari Rosalind Gill. Oke, saya akan masuk ke materi selanjutnya saja ya. Kenapa iklan menjadi fokus yang cukup penting dalam kajian media? Di sini Rosalind Gill menuliskan kenapa iklan menjadi salah satu pokok perhatiannya, karena dia menganggap bahwa iklan menjadi bagian yang penting dalam proses produksi untuk banyak hal, mulai dari barang maupun jasa. Iklan dapat mempengaruhi tampilan, bau, rasa, kelas sosial, dan kapasitas produk. Produk dapat memiliki nilai berbeda ketika dia memiliki packaging yang berbeda pula. Bentuk iklan juga terus berubah saat ini. Kemunculan teknologi komunikasi seperti internet telah memproduksi banyak sekali jenis iklan. Kemudian ketika kita berbicara iklan, maka ada satu isu yang mungkin menarik untuk ditelaah, yaitu tentang isu gender dalam iklan. Di Amerika, pada penelitian yang dilakukan pada tahun 70-an hingga 80-an, ditemukan bahwa perempuan masuk dalam iklan sebagai agen yang bekerja di area domestik saja. Mereka ditampilkan sebagai objek yang berfungsi dalam pekerjaan rumah tangga atau household functionaries. Selain itu, perempuan juga ditampilkan sebagai objek yang dekoratif, tidak cukup pintar, dan ditunjukkan bahwa laki-laki menempati hampir semua peran yang otoritatif dalam iklan. Sehingga pada periode yang sama juga dengan cakupan penelitian yang jauh lebih luas, negara yang lebih banyak, perempuan dalam iklan secara dominan ditunjukkan sebagai, ternyata nggak jauh berbeda gitu ya. Secara dominan, perempuan ditunjukkan sebagai individu yang berada dalam rumah, sebagai ibu rumah tangga, bergantung pada laki-laki dan berfungsi sebagai pelayan dalam keluarga. Sedangkan laki-laki dimunculkan memiliki peran yang cukup beragam, lebih beragam daripada perempuan. Mereka dianggap lebih independen, kemudian memiliki otonomi, dan memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas. Perempuan ditampilkan secara visual lebih atraktif, secara seksual, dan laki-laki menjadi figur yang lebih otoritatif. Secara visual, perempuan dianggap sebagai individu yang menarik gitu ya. Mulai dari entah itu iklan dari produk-produk rumah maupun produk-produk rumah tangga maupun produk-produk peralatan dapur, mobil, bahkan produk mobil pun mengerotisasi tubuh perempuan. Baik dari mulai ibu rumah tangga sampai anak-anak semua kemudian dieksploitasi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, iklan tampil secara berbeda. Saat ini iklan menjadi jauh lebih kreatif. Kenapa iklan terus-menerus mengembangkan kreativitasnya? Di sini Gill mengatakan ada 3 hal yang membuat iklan harus berkembang. Pertama adalah dalam dunia iklan ada yang namanya masalah sign saturation. Sign saturation ini adalah kebosanan tanda yang dialami oleh para audiens. Mereka bosan karena audiens mulai malas dibombardir oleh gambar tanda yang hampir sama, selalu hampir sama. Sehingga industri periklanan membutuhkan produk-produk yang mampu menciptakan image yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah rasa skeptis dari audiens. Makin lama konsumen makin skeptis nih ketika mereka disuruh membeli barang apa saja. Dan banyak iklan juga menggunakan image yang tidak rasional dan tidak nyata. Misalnya
iklan shampoo yang menunjukkan rambut berkilau terus-menerus. Rambut yang kalau misalnya disisir tuh sisirnya bisa jalan sendiri gitu ya, saking halusnya si rambut. Ini udah nggak nyata lagi gitu. Karena kita semua orang, semua penonton, konsumen tahu kalian mau memberikan shampoo di rambut kalian 15 kali, 50 kali, hasilnya akan sama. Nah, untuk itu saat ini banyak sekali iklan yang kemudian memulai kreativitasnya, dan banyak iklan yang kemudian bergeser pesan-pesannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Jill mengelompokkan pesan yang bergeser dalam iklan itu. Ada, kalau di bukunya ada 10, maka di sini saya hanya menampilkan sebagian saja karena mungkin tidak semua yang ditampilkan oleh Jill ini juga muncul dalam iklan di Indonesia. Yang pertama adalah isu tentang beberapa iklan telah mulai menampilkan image yang rasional dan realistis karena mereka ingin menampilkan atau ingin sensitif terhadap kritik yang diberikan oleh para feminis. Salah satu respon para pengiklan yang dilakukan oleh para feminis adalah mereka nggak rasional dan nggak realistis. Tadi yang saya jelaskan, kecantikan kemudian hanya ditampilkan secara itu saja gitu. Rambut hitam berkilau atau misalnya kulit yang putih langsing, sehingga tidak lama-kelamaan itu menjadi hal yang jauh bagi para penontonnya, bagi para audiensnya. Kemudian iklan mulai bergeser. Beberapa iklan mulai menampilkan sosok perempuan yang jauh lebih mendekati kenyataan di masyarakat. Salah satu Dove. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau kalian cek di YouTube gitu ya, iklan Dove, di sana yang kampanye menjadi dirimu sendiri, ada beberapa tampilan perempuan, mulai dari yang berwarna perempuan dengan rambut warna biru, warna abu-abu, pakai jilbab, nggak pakai jilbab, macam-macam gitu ya. Nah, di sini kemudian kalau selama ini kita mengenal bahwa orang dengan rambut warna-warni itu adalah orang yang subversif, perempuan yang tidak menjalani norma sosial bagaimana yang dikatakan oleh masyarakat, maka Dove memperlihatkan bahwa menjadi berbeda itu penting gitu ya, bahwa perempuan memiliki banyak sekali ragam rupa gitu, nggak cuman orang dengan bentuk rambut yang itu saja, bahkan orang pakai jilbab pun juga merupakan salah satu bentuk wujud kebebasan di sini. Oke, kedua, iklan mulai menampilkan bintang iklan yang jauh lebih mirip dengan orang kebanyakan. Iklan sudah tidak lagi dipenuhi dengan orang-orang berbadan langsing gitu ya, berkulit putih. Tapi iklan sudah mulai menampilkan tampilan-tampilan yang alternatif gitu ya. Nilai-nilai yang berbeda, dan kemudian itu semua dikemas dan dikomodifikasi. Banyak iklan gitu ya, banyak iklan yang kemudian sudah berkreasi menampilkan bentuk muka perempuan yang jauh seperti perempuan kebanyakan. Iklan mulai menampilkan yang bintang yang tidak western sentris. Beberapa iklan bahkan menampilkan model yang nampak memiliki kelemahan di wajahnya seperti jerawat, bintik-bintik, atau misalnya pori-pori yang besar. Dan wujud iklan sudah tidak lagi berupa klip aja gitu ya, tapi sudah mulai berkembang. Salah satu iklan adalah menggunakan review dari beauty vlogger. Nah, ini juga salah satu perkembangan iklan gitu ya, perkembangan dalam dunia marketing. Pemakaian beauty vlogger ini menampilkan bahwa produk tidak hanya untuk bintang saja, tapi produk juga ternyata cocok ketika mereka dipakai oleh perempuan kebanyakan, beauty vlogger gitu.
Dan beauty vlogger jauh lebih realistis, kita merasa lebih dekat karena mereka bukan bintang iklan yang ada di televisi kita tonton tiap hari. Mereka bukan bintang K-drama gitu ya, tapi mereka jauh lebih dekat dengan kita. Bahkan mereka seringkali menunjukkan wajah mereka yang kalau nggak cocok dengan produknya mereka akan bilang gitu ya. Dan proses editing beauty vlogger nggak seheboh ketika kita nonton di televisi tentunya. Oke, dan berikutnya adalah being ourselves dan pleasing ourselves. Beberapa iklan sudah mulai menampilkan bahwa menjadi diri sendiri dan kemudian menjadi cantik, berdandan itu sudah tidak lagi untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Hal ini muncul ketika kita sudah mulai menampilkan iklan, kita mulai lihat beberapa iklan, ya misalnya salah satunya Dove tadi gitu ya. Menjadi diri sendiri itu ternyata menyenangkan gitu. Mereka tampil sebagai perempuan-perempuan yang senang dengan ekspresi dirinya, senang dengan ekspresi gendernya, dan kemudian mereka menikmati untuk menjadi dirinya sendiri. Kemudian beberapa iklan mulai mengartikulasikan atau mulai memunculkan isu-isu feminis dan bagaimana isu feminis ini berjalan seiring dengan feminitas perempuan. Nah, kalau tadi di penelitian di Amerika menunjukkan bahwa iklan itu perempuan itu tampil sebagai individu yang bergantung gitu ya, kemudian menjadi individu yang selalu berada di dalam pekerjaan rumah tangga, maka saat ini iklan sudah mulai berkembang gitu ya. Iklan-iklan kosmetik gitu sudah mulai, atau misalnya ada salah satu iklan susu formula juga sudah mulai berkembang, tidak hanya menampilkan perempuan sebagai ibu rumah tangga saja, tapi perempuan juga ditampilkan sebagai individu yang sudah muncul di area-area publik, bekerja. Dan sejalan dengan peran mereka di area publik, mereka juga memiliki peran di area domestik juga. Mereka bekerja dan juga punya anak gitu, jadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, iklan itu sudah mulai memunculkan demikian. Hanya iklan ini, isu ini sebenarnya, iklan-iklan jenis ini nampak menyenangkan atau nampak seolah-olah melakukan revolusi, tapi sebenarnya ini juga mengandung beberapa kritik gitu ya. Salah satu kritik yang pertama untuk iklan yang memunculkan feminisme seperti tadi ya, perempuan bekerja di area publik dan domestik gitu ya. Perempuan terlihat seperti memiliki banyak pilihan, tapi sebenarnya banyak isu yang tidak dimunculkan dalam iklan semacam demikian. Misalnya iklan isu tentang perempuan difabel itu tidak muncul dalam iklan-iklan yang dalam kebanyakan iklan. Perempuan yang difabel, perempuan yang kelas sosial menengah ke bawah gitu nggak ada. Terus kemudian tadi yang saya katakan, perempuan tetap diposisikan sebagai orang yang memiliki double burden atau beban ganda gitu ya, memiliki tanggung jawab atas keluarga dan pekerjaannya. Ini adalah salah satu contoh iklan yang tadi ya memunculkan isu feminisme dan feminitas bersamaan. Ini adalah iklan Pond's Anti-Aging yang dibintangi oleh Nadya Hutagalung gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa Nadya bekerja di area publik sebagai seorang eksekutif muda perempuan, dan dia bekerja di area, dan dia berperan sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Iklan ini nampak seperti emansipatif sekali, tapi sebenarnya dia juga tidak, tapi kelemahannya adalah kritik yang kemudian muncul adalah dia tidak menunjukkan tentang isu-isu perempuan difabel gitu ya,
Di sini tetap menunjukkan bahwa kecantikan milik orang-orang menengah, kelas menengah ke atas dan berkulit putih itu campuran gitu ya, karena Nadya Hutagalung jelas mereka adalah orang separuh kulit putih, dan menunjukkan double burden tadi. Oke, masuk ke isu berikutnya, yaitu eroticizing men's body. Nah, beberapa iklan sudah tidak lagi mengerotisasi tubuh perempuan sebagai objek, tapi juga memunculkan tubuh laki-laki sebagai objek. Tubuh laki-laki muncul dalam bentuk yang rata-rata berdada bidang, berotot, berkulit terang, gitu ya. Dan mereka menjadi laki-laki yang diinginkan, disukai gitu. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana laki-laki dimunculkan dalam iklan. Biasanya ini mereka muncul dalam produk-produk minuman berenergi ini, misalnya salah satunya Rio Dewanto itu ya. Dia muncul ototnya kekar gitu, dan dia sepertinya sangat aktif dalam kegiatan berolahraga. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana kalau dalam iklannya minuman berenergi, laki-laki ini sangat erotis, sangat ada perempuan yang kemudian secara seksual tertarik dengan tubuh mereka. Oke, berikutnya, isu berikutnya adalah gender reversal. Nah, atau berbalikan identitas atau peran gender. Beberapa iklan mulai menunjukkan peran gender laki-laki dan perempuan yang bertentangan dari norma masyarakat. Misalnya, laki-laki menjadi orang yang memasak dalam rumah tangga, dalam pekerjaan rumah, kemudian perempuan bekerja. Beberapa iklan memunculkan itu, tapi di Indonesia iklan yang menunjukkan gender reversal ini masih sangat jarang, gitu ya. Yang saya temui baru ini nih ya, baru ada iklan ABC, iklan kecap ABC yang menunjukkan laki-laki memasak untuk istrinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah tahu atau belum pernah lihat iklan ABC, langsung cek aja di YouTube-nya iklan ABC di mana laki-laki memasak untuk istrinya. Di sini saya akan berikan screenshot-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh adegan di mana laki-laki seusai bekerja, perempuan juga pulang dari bekerja membantu memasak untuk istrinya. Saya merasa bahwa iklan dan captionnya cukup mencerahkan dalam ABC ini, iklan ABC ini. Oke, berikutnya ada isu tentang Mars and Venus making patriarchy pleasurable. Di beberapa iklan, hampir semua iklan mencirikan perempuan dan laki-laki memiliki sifat psikologis yang berbeda, gitu ya. Misalnya nih, iklan menampilkan perempuan yang cerewet, merepresentasikan perempuan yang cerewet. Laki-laki merepresentasikan laki-laki yang nggak mau dengerin perempuan, yang lebih pendiam. Nah, ini menjadi hal yang dilumrahkan oleh banyak orang karena banyak orang merasa ya memang itu adalah salah satu sifat dasar laki-laki dan perempuan. Nah, selebrasi tentang sifat dasar laki-laki dan perempuan ini sebenarnya menjadi problematis karena dia justru semakin memperkuat nilai patriarkis ya, semakin memperkuat diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa? Karena menyifatkan sekelompok orang seperti yang saya jelaskan di pekan-pekan dulu gitu ya. Ketika kita menjadi esensialis atau menyifatkan sekelompok orang secara seragam dan beranggapan bahwa mereka memiliki nilai yang sama, itu justru sikap yang tidak adil,
gitu ya. Esensialis tuh kayak gitu. Kita melumrahkan lelaki yang tidak mau mendengar perempuan. Kita cuma bilang bahwa ya emang laki-laki kayak gitu ya. Kita nggak mau dengerin, kita kemudian melumrahkan itu. Kemudian akibatnya apa? Kita melumrahkan ketika laki-laki yang memiliki kekuasaan dan jabatan tidak mampu mendengar keluhan perempuan para penyintas kekerasan seksual misalnya. Atau dengan sebaliknya, ketika kita melumrahkan perempuan cerewet dan bersikap terlalu emosional dan menganggap itu semua hanya ya perempuan terbawa perasaan aja, membual dan lain sebagainya, terlalu berlebihan, maka dengan demikian kita melumrahkan adanya ketidakadilan yang mungkin disuarakan oleh perempuan. Karena ketika perempuan menyuarakan ketidakadilan pada dirinya, mereka dianggap too emosional, terlalu terbawa perasaan, nggak seharusnya mereka demikian. Nah itu problemnya gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi untuk bersikap adil maka kita harus keluar dari sifat yang esensialis tadi. Dan di dalam iklan gitu ya, seringnya kita menikmati pengelompokan sifat-sifat tadi laki-laki dan perempuan tadi. Misalnya salah satu contoh iklan yang paling jelas itu misalnya kalau kita nonton iklan Sariwangi tuh. Di iklan Sariwangi kita melihat bahwa bagaimana perempuan dicirikan sebagai orang yang cerewet. Laki-laki nggak mau dengerin. Sehingga ketika perempuan mulai nggak cerewet, laki-laki mulai mau mendengarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana dikotomi atau perbedaan sifat dasar perempuan dan laki-laki itu diselebrasi gitu ya. Dan itu membuat patriarki semakin kuat. Nah, ini adalah tambahan saya sendiri, yaitu tentang maskulinitas baru. Nah, beberapa kategori yang disebutkan di atas, ada kategori yang mungkin masih luput. Di sini berkaitan dengan identitas gender yang lentur dan sangat memungkinkan individu untuk menantang norma gender di masyarakat yang berkaitan dengan konstruksi gender. Jadi gitu ya, kalau kita nonton bahwa laki-laki harus kuat, laki-laki itu mengiklankan produk-produk untuk laki-laki juga. Nah, sekarang sudah mulai bergeser, beberapa iklan sudah mulai memakai laki-laki untuk mengiklankan produk perempuan. Laki-laki sebagai pemeran tunggal untuk mengiklankan produk perempuan. Dan laki-laki sudah tidak lagi dimunculkan sebagai individu yang kuat, berotot, berbadan kekar atau beraktivitas olahraga seperti yang dimunculkan di iklan-iklan kebanyakan gitu ya, iklan-iklan produk pria. Ini adalah